mahasiswa Biologi FMIPA Unisma akan menampilkan biodrama tentang perkembangan alako. semuanya. Selamat menyaksikan! Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sainatul Umi Badriah sebagai narator. Dan saya Muhammad Hussein sebagai pembaca Al-Quran. Halo, saya Nina Purnama Dewi. Saya Fasia. Kami adalah Morula. Saya Septia Primayantika sebagai Silia Tuba Uterina. Halo, saya Fasia sebagai Uterus. Saya Adifa Zain Sofa sebagai blastula. Saya Alina Yusininaya sebagai trofoblast. Saya Mita Widya Ramadhani sebagai blastokol. Hai, saya Salma Salsabila. Saya berperan sebagai ektodera. Halo, saya Kadika Fitriansyah. Saya sebagai mesodera. Hai, saya Nurul Sofia. Saya sebagai endodera. Kami adalah lapisan dari gastrula. Dalam bahasa Arab, kata alaqah secara harfiah berarti sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang lain. Kata ini juga memiliki arti lintah. Dalam ilmu kedokteran, lintah terkenal dengan sifat melekat pada kulit yang melaluinya ia menghisap darah. Sebuah fenomena yang sering digunakan di dunia kedokteran sebagai pengobatan tradisional atau pelepasan darah kotor. Kata alaqah juga memiliki arti yang jarang digunakan dalam bahasa Arab, dan itu adalah darah yang menggumpal atau membeku. Sehingga alaqah merupakan proses perkembangan embrio setelah nutfah amsyaj berupa segumpal darah pada minggu ketiga di uterus. Salah satunya dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Begitu pembuahan diselesaikan oleh sperma, ovum yang telah dibuahi segera mengadakan pembelahan secara berturut-turut, membentuk sel-sel yang lebih kecil yang disebut blastomer. Pada hari ketiga, 12-16, sel seperti ini berbentuk dalam mode seperti mulberry dan disebut morula. Morula yang berisi cairan dengan bentuk seperti bola disebut blastula, dengan rongga terisi cairan yang disebut blastokol. Blastula memiliki diameter 0,1 mm. Halo, kami Morula. Kami akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, hingga banyak sel. Kami tidak berongga. dan kami akan menuju uterus yang akan dibantu oleh Silia Tuba Uterina. Halo, aku
Aku Silia Tuba Uterina. Aku akan mengantarkan Morula untuk ke Uterus. Morula, kita menuju Uterus agar kalian bisa berkembang di sana. OTW! Tahapan ini terdapat dalam perspektif Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an yusraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Shadaqallahul azim. Setelah tahap morula, kemudian memasuki tahap blastulasi. Blastula merupakan lapisan sel berbentuk bola atau disebut blastokol yang mengelilingi rongga berisi cairan, kemudian diperagakan oleh blastula sampai di uterus. Hai, aku blastula. Aku berbentuk bulat dan mempunyai rongga. Aku memiliki dua lapisan, yakni lapisan luar dan lapisan dalam. Aku lapisan luar, yaitu trofoblast. Di sini aku mempunyai nutrisi dan akan membantu blastula dalam berkembang di dalam uterus. Aku adalah blastokol. Blastokol merupakan lapisan dalam yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Setelah tahapan blastula, kemudian sel tersebut akan berkembang secara mitosis hingga lapisan sel terdesak ke lapisan bawah menuju bagian vegetal. Setelah sel terdesak ke lapisan vegetal, kemudian akan membentuk lipatan yang disebut dengan invaginasi. Kemudian invaginasi tersebut akan membentuk lekukan yang disebut dengan blastopor. Selanjutnya adalah tahap implantasi atau fase penempelan pada uterus. Trofoblast pada blastula akan melekat pada epitel endometrium dengan penonjolan seperti rambut dan bercabang. Trofoblast akan berpofilerasi sampai batasnya dan disebut sinitrofoblast. Sinisitrofoblast masuk ke endometrium dan dikelilingi lakuna darah yang akan membantu dalam penyaluran nutrien. Implantasi blastosista ke dalam endometrium membutuhkan waktu 5 hari dari hari ke-7 hingga ke-12. Di hari ke-10 sudah terjadi penempelan sempurna pada uterus. Halo, aku blastula. Fase ini merupakan fase kritis. Aku memiliki 3 lapisan, yaitu Ektoderm, aku lapisan luar. Mesoderm, aku lapisan tengah. Endoderm, aku lapisan paling dalam. Aku nantinya akan membentuk saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Sekian dari kami. Apabila ada Salah kata, salah perbuatan. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.